Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Perkenalkan, Ibu Herda Aryani dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Banjarmasin selaku koordinator kuliah kerja nyata tematik akan menyampaikan terkait dengan pembukaan penerimaan mahasiswa peserta kuliah kerja nyata tematik yang ke-6 di tahun 2022-2023. Dalam hal ini kita mengangkat tema generasi muda membangun masyarakat Barito Kuala sehat dan bebas stunting. Untuk KKN kita kali ini terselenggara pada 13 desa. Jadi kemungkinan ini jumlahnya memang lebih sedikit dari KKN sebelumnya yang mencakup 16 desa yang menjadi target percepatan penanganan stunting di Kabupaten Batola. Kemudian masih seperti tahun lalu kita juga metode offline atau luring yang tersebar dalam 6 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Nah, kemudian untuk program-programnya sendiri nanti akan mengacu pada program percepatan penurunan stunting. Mungkin adik-adik tidak semuanya yang mungkin mendengar ya dan mengenal apa itu stunting. Nah, secara umum stunting ini memang terkait dengan kondisi gagal tumbuh ya pada anak-anak balita umumnya yang di bawah usia 5 tahun ya. Nah, kemudian memang biasanya ini kekurangan gizi kronis yang sangat mengancam kualitas manusia. Jadi makanya ini menjadi dasar juga adalah untuk di Kabupaten Barito Kuala sendiri dan terutama Provinsi Kalimantan Selatan ya, karena masih tinggi angka stunting yang mencapai 30% per 2021 yang lalu. Nah, jadi untuk program KKN saat ini kita mengangkat tema mahasiswa yang peduli stunting. Mungkin nanti akan diselenggarakan dalam waktu 45 hari setara dengan 4 satuan kredit mahasiswa. Nah, ini mungkin secara umum saja untuk lebih mungkin mengenal awal dulu terkait stunting tadi. Jadi mahasiswa peduli stunting yang kita harapkan nanti di KKN kita mengerti tentang adanya beberapa penyebab ya yang membuat stunting ini menjadi suatu prioritas untuk kita tangani ya. Nah, karena stunting sendiri ada beberapa penyebabnya. Yang pertama penyebab secara langsung mungkin dari segi asupan gizi ya, pola makan, kemudian juga status kesehatan dari anak sendiri ya. Kemudian penyebab yang tidak langsung mungkin dari segi ketahanan pangannya ya, keterjangkauan dan ketersediaan pangan yang dari setiap rumah tangga, kemudian juga dari lingkungan sosial, bahkan juga lingkungan pemukimannya. Sebenarnya berkaitan dengan ketersediaan air yang bersih, kemudian sanitasi yang baik dan kondisi bangunannya. Nah, ini yang semuanya akan mempengaruhi kejadian stunting tersebut. Nanti diharapkan adik-adik semuanya bisa nanti membuat suatu program yang nyata untuk percepatan penurunan stunting di daerah. Nah, untuk jangka pelaksanaan sendiri nanti terdiri dari pembekalan dilakukan selama 1 hari dari narasumber dan pakar yang kita undang di kampus. Kemudian juga ada observasi dan penyusunan proposal dilakukan mahasiswa secara langsung ya di desa target yang menjadi lokasi KKN. Kemudian juga ada seminar. Seminar ini adalah seminar program kerja sebelum melakukan pelaksanaan di lapangan selama 35 hari. Selanjutnya adalah seminar hasil dan mini lokakarya yang umumnya satu waktu ya. Kemudian untuk desa, nah di sini ada beberapa desa yang sudah kita rilis dan sudah kita koordinasikan dengan Kabupaten Barito Kuala, pemerintah kabupaten. Ada 13 desa dan ada sekitar 6 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Barambai, di Dehan di Lebarabai. Yang kedua Desa Dandajaya di Kecamatan Rantau Badau. Yang ketiga dan keempat ini berada di Kecamatan Cirebon, yakni Sawahanan Badandan. Yang keempat itu di Kecamatan Jejangkit, Desa Sampurna dan Bahandang. Dan yang selanjutnya adalah Kecamatan Alalak yang terdiri dari 3 desa, Desa Tatah Masjid, Barangas Timur, dan Beringin. Yang terakhir adalah Kecamatan Belawang, ada sekitar 4 desa, Desa Binaan Baru, Sungai Seluang Pasar, Rangga Surya, dan Pati Selera. Nah, ini yang paling penting mungkin kita ingin sosialisasikan ke mahasiswa
terkait syarat peserta yang mengikuti KKN tematik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Ya, karena ini adalah mata kuliah wajib tentunya yang terdiri 4 SKS. Mahasiswa di sini harus menjadi terdaftar ya sebagai mahasiswa aktif dan sedang menempuh semester 6 dengan mata kuliah yang sudah diambil minimal 100 SKS, kemudian juga mendapat persetujuan atau rekomendasi dari dosen pembimbing akademik yang dibuktikan nanti dengan form yang sudah divalidasi dan tanda tangan oleh dosen PA-nya. Nah, nanti tinggal melakukan pendaftaran saja melalui link yang disediakan panitia. Kemudian untuk teknis umumnya nanti dalam pelaksanaan kita yang secara offline ini mulai dari pra-pelaksanaan, dari kegiatan pembekalan, kemudian juga observasi pra-KKN itu dilakukan secara offline. Nah, jadi kemudian lanjutkan dengan secara operasional, ada konsultasi dengan dosen pembimbing lapangan, koordinasi teknis kegiatan, begitu juga dengan evaluasi kegiatan itu dilakukan secara offline juga. Nah, pasca pelaksanaannya nanti kita wajibkan mahasiswa untuk mengumpulkan daftar ya atau list konten-konten sosial media yang sudah mereka publish dan kemudian juga dipastikan sudah memenuhi atau diverifikasi oleh dosen pembimbing ya untuk semua konten dan semua tugas yang diberikan, serta adanya laporan ya bentuk observasi, hasil observasi yang dibuat dalam sebuah laporan. Kemudian juga untuk laporan akhir kita minta berbentuk sebuah buku. Jadi buku yang nanti kita akan lanjutkan ya penerbitannya ber-ISBN. Kemudian juga ada luaran lainnya untuk khusus dosen pembimbing lapangan juga harus membuat suatu luaran artikel yang diterbitkan dalam jurnal. Nah, adapun pembiayaan dan perlengkapan yang kita sediakan dan panitia siapkan ya terdiri dari perlengkapan seperti buku pedoman KKN berbentuk soft copy. Kemudian juga catatan-catatan terkait dengan KKN tematik itu yang berbentuk logbook itu sebenarnya menjadi perlengkapan yang biasanya wajib dimiliki mahasiswa. Nah, dan itu bisa diatur dengan dosen pembimbing lapangannya. Biasanya berbentuk Google Form ya. Kemudian untuk perlengkapan selanjutnya disediakan panitia adalah spanduk untuk posko di lapangannya setiap kelompok, ID card dan topi. Nah, adapun pembiayaan lain itu biaya hidup di lokasi itu adalah mandiri mahasiswa, ditanggung oleh mahasiswa. Kemudian terkait dengan program-program kerja, program-program kerja juga semuanya itu didiskusikan dan dikoordinasikan kepada dosen pembimbing lapangan agar bisa menghasilkan sesuatu program yang baik dan bagus, tapi minim biaya tentunya karena di sini menjadi mandiri dari mahasiswa. Kemudian untuk tidak diperkenankan jika kita meminta dana dan fasilitas dari pimpinan fakultas maupun lembaga dosen untuk kegiatan KKN. Jadi mungkin kita biasanya memberikan informasi kepada dosen pembimbing agar mensupport untuk mendapatkan pembiayaan dari kayak semacam CSR yang terdekat dari desa tersebut atau dinas-dinas terkait yang bisa mensupport kegiatan program yang adik-adik usulkan. Kemudian setiap permohonan memang dana yang kita eksternal kita keluar ya dari setiap kelompok itu harus diizin dan sepengetahuan dari dosen pembimbing lapangan. Nah, ini yang utama terkait dengan pembayaran. Untuk pembayaran nanti disetorkan kepada Universitas Muhammadiyah Banjarmasin setiap individunya sebesar Rp500.000, bisa melalui mobile banking dengan membuka aplikasi BSI Mobile. Nanti dipilih menu transfer, kemudian masukkan sandi, pilih transfer antar rekening BSI. Nah, kemudian pilih rekening pendebitan, pilih tujuan transfer, pilih BSI orang lain. Nanti masukkan saja rekening tujuannya adalah rekening virtual yang mahasiswa masing-masing miliki. Adapun rekening virtual ini nanti akan bendahara bagikan setelah kita memiliki nanti informasi langsung kita bagikan rekening virtualnya.
yang menjadi tujuan untuk rekening ya, pengiriman daripada pendaftaran. Kemudian masukkan jumlah uang Rp500.000, kemudian diberikan keterangan pembiayaan KKN ke-6. Pilih selanjutnya, kemudian jika nomor rekening tujuan sudah benar, maka akan muncul nama mahasiswa otomatis yang bersangkutan. Jika sudah benar, nanti pilih transfer dan nanti bukti pembayaran sukses diupload ya pada link pendaftaran. Jadi adik-adik sebelum melakukan pendaftaran diharapkan sudah menyiapkan semua berkas tadi, mulai dari berkas surat kesediaan pembimbing lapangan, pembimbing akademik, kemudian juga ditambah dengan bukti pembayaran ini. Kemudian mungkin secara umum kita sampaikan juga terkait dengan pasca pelaksanaan. Nah, untuk pasca pelaksanaan nanti kita ulangi lagi, secara kelompok itu wajib melakukan seminar dan mini lokakarya di desa, mengundang beberapa stakeholder di desa tersebut, terutama kepala desa maupun dengan bidang-bidang terkait di desa. Kemudian terkait dengan luaran individu itu wajib membuat artikel 1 buah yang diterbitkan di Kompasiana, dan untuk kelompok juga wajib membuat ya buku yang nanti buku tersebut kita akan daftarkan ISBN-nya dan kita terbitkan. Kemudian juga untuk secara media sosial juga kita wajibkan secara individu maupun kelompok membuat sebuah publikasi dari hasil kegiatan pelaksanaan KKN-nya melalui IG, YouTube, dan koran atau yang lainnya. Nah, ini yang paling penting juga terkait dengan time schedule. Adik bisa lihat di layar untuk kegiatan pendaftaran KKN ini sudah kita buka mulai dari 4 November hingga 30 November 2022. Kemudian untuk pembukaan dan pembekalan yang diberikan kepada mahasiswa direncanakan pada tanggal 8 Desember 2022. Adapun observasi yang dilakukan oleh mahasiswa secara langsung ke desa, kemudian penyusunan proposal, nah ini dilakukan oleh mahasiswa secara fleksibel karena ini belum ada di desa. Jadi belum ada di desa, sehingga fleksibel bisa dilakukan secara berkelompok oleh mahasiswa di kampus maupun di tempat lainnya pada 10-19 Desember 2022. Kemudian kita wajibkan di sini seminar proposal program kerja di 1 hari ya pada tanggal rentang tanggal 20 hingga 31 Desember 2023. Seminar program ini biasanya dihadiri oleh dosen pembimbing lapangan beserta dengan dosen pembimbing penguji. Kemudian di sini juga ada jadwal pelepasan. Nah, pada saat pelepasan mahasiswa ini tanggal 7 Februari mahasiswa sudah kita lepas ke desa masing-masing. Kemudian melakukan pelaksanaan program kerja kita berikan selama kurang lebih 1 bulan, rentang dari 7 Februari hingga 11 Maret 2023. Jadi pada saat pelaksanaan proker ini kita wajibkan mahasiswa offline berada di desa dan tidak boleh untuk pergi keluar desa tanpa sepengetahuan dan seizin ya, dari dosen pembimbing lapangan ya serta koordinator KKN ya. Karena seandainya pun ada yang melakukan namanya pelaksanaan izin ya pada saat pelaksanaan proker itu harus mengisi dulu ada namanya lembar form yang kita sediakan pada buku panduan untuk form izin. Nah, dan izin pun ada beberapa persyaratan tentunya. Yang umumnya izin yang hubungannya tidak berhubungan dengan akademik ya. Jadi ketika izin biasanya adalah karena sakit atau karena ada hal yang harus kita siapkan untuk pelaksanaan program kerja tersebut, memerlukan misalnya harus keluar kota atau harus keluar desa untuk membeli perlengkapan dan sebagainya. Sehingga izin dimaksudkan ini adalah bukan izin untuk kuliah atau untuk yang berhubungan dengan akademik ya. Dan batasnya pun umumnya adalah maksimal 3 hari. Kemudian untuk seminar hasil, nah ini juga sudah kita tuliskan, ini masih berada di desa. Jadi adik-adik di tanggal 13 Maret kita harapkan bisa melakukan mini lokakarya. Adapun penutupan kita rencanakan besok harinya,
tanggal 14 Maret 2023 kita sambut mahasiswa kita di kampus utama Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Mungkin begitu secara umum untuk time schedule. Adapun beberapa pertanyaan yang mungkin nanti adik-adik ingin sampaikan, kita buka nanti bisa melalui WhatsApp atau telepon ya dengan nomor-nomor yang sudah kita siapkan di samping. Adapun saya sendiri selaku koordinator pelaksana KKN, cuman di situ juga ada koordinator dosen pembimbing lapangan Ibu Hajah Dina Rafidia, kemudian juga ada koordinator program kerja kegiatan Bapak Hendra M. Pamklin, kemudian juga koordinator evaluasi dan penilaian KKN mahasiswa Bapak Ilyas Eskom. Mungkin begitu untuk informasi terkait sesi KKN tematik. Nah, adapun beberapa yang mungkin sering ditanyakan mahasiswa kita pada saat sosialisasi, yang pertama itu terkait pendaftaran. Jadi umumnya masih belum jelas bagaimana pendaftaran ini dilakukan. Nah, di samping juga kita buka gambar terkait dengan link untuk mendapatkan form persetujuan dosen pembimbing akademik, bisa di-download pada link tersebut atau melalui QR code yang ada di samping. Setelah mendapatkannya bisa adik-adik langsung siapkan ya untuk persyaratan tersebut, menemui dengan dosen pembimbing akademiknya, kemudian dipoto atau di scan dan nanti bisa diunggah ya melalui link. Nah, adapun pembayaran, pembayaran KKN dengan nominal yang sudah disampaikan tadi, nanti tujuan untuk transfer kemana? Nah, itu juga ditanyakan. Biasanya itu yang menjadi kurang jelas karena nomor tersebut adalah nomor virtual account. Nah, di mana nomor virtual account ini yang memiliki adalah bendahara kita sesuai dengan nama mahasiswa. Nah, sehingga nanti ketika sudah nanti bisa adik-adik terima ya virtual account setiap mahasiswa, maka bisa untuk langsung melakukan pembayaran dengan tujuan nomor virtual account yang sudah disampaikan. Oke, mungkin terakhir ada pertanyaan tadi terkait juga bagaimana mengisi pendaftaran peserta melalui link tersebut. Nah, jangan lupa selain melengkapi data diri, biasanya juga mengunggah surat persetujuan dosen PA tadi dan mengunggah bukti pembayaran. Tapi satu lagi yakni pos foto. Jadi juga menyiapkan pos foto untuk diunggah pada link tersebut. Biasanya berlatar merah ya. Oke, mungkin begitu. Yang patut dicatat, jangan lupa nanti bahwa pembukaan pendaftaran ini berlangsung mulai dari 4 November ini hingga 30 November. Nah, jadi adik-adik mudah-mudahan bisa segera untuk mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang kita tetapkan. Nah, mungkin itu cukup dari kami untuk penawaran terkait dengan kuliah kerja nyata tematik ke-6 semester ganjil tahun 2002-2023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Izinkan kami juga menyampaikan ada satu informasi lain terkait dengan jenis kuliah kerja nyata yang selain dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, saat ini juga dibuka jenis program kuliah kerja nyata pendidikan. Jadi namanya adalah KKN Dik, Kemitraan Internasional Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Nah, mungkin untuk lengkapnya pun nanti kita akan share kepada yang berminat, nanti WhatsApp saja kepada Ibu, nanti kita sharekan panduan atau informasi syarat lebih lengkapnya. Yang jelas untuk jenis KKN ini mereka tawarkan pada beberapa periode. Jadi ada beberapa angkatan. Mungkin ya angkatan terdekat ini di angkatan keempat ya, mereka buka tanggal 12 Desember pelaksanaannya hingga 10 Januari. Dan angkatan kelima mereka buka kembali 16 Januari hingga 14 Februari. Dan angkatan ke-6 ini di 20 Februari hingga 18 Maret. Tentunya jenis KKN ini adalah internasional program, jadi pelaksanaannya di Malaysia ya, menjadi tempat yang menjadi target dalam program-program pendidikan dan kemitraan di luar negeri. Mungkin begitu secara umum yang kita ingin sampaikan kepada adik-adik.
salah hilap mohon maaf. Jika ada yang kurang berkenan ya, kemudian juga kami sampaikan hubungi via chat pada nomor-nomor yang sudah kami sampaikan untuk informasi yang belum detail atau yang lebih mendalam. Mungkin begitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.